Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua. Saya Alfi Rustam ingin menyampaikan konsep besar tentang tesis yang akan saya bangun dalam konteks materi Communication Studies. Judul yang ingin saya kembangkan hari ini adalah Artificial Intelligence sebagai platform komunikasi partai. Studinya pada Partai Demokrat. Seperti kita ketahui, hari ini komunikasi politik bertransformasi secara cepat. Teknologi pergerakannya sangat cepat, sehingga proses komunikasi politik pun beralih dari media konvensional dan tradisional itu menjadi yang terintegrasi dengan teknologi komunikasi yang hari ini berkembang, dalam hal ini AI, Artificial Intelligence. AI sebagai platform bukan lagi tambahan teknis, melainkan platform komunikasi yang utama dan basic, mendasar untuk kemudian menjadi alat ukur ataupun alat percepatan dalam komunikasi politik yang dibangun. Hanya ada problemnya di situ, ada tantangan etika, di mana penggunaan AI pun memunculkan berbagai persoalan etika yang konteksnya dapat bersifat manipulatif. Data yang disampaikan pun sangat tergantung dengan analisa data, apakah dia real atau tidak, sehingga transparansinya, disinformasinya, serta polarisasi dapat terjadi. Nah, dalam konteks saat ini saya ingin fokus pada Partai Demokrat. Bagaimana Partai Demokrat memanfaatkan teknologi AI yang dalam strategi komunikasi politiknya, apakah memang sudah berjalan baik atau tidak, di mana memang terjadi perubahan pola antara yang sebelumnya sangat kental dengan sosok Pak Susilo Bambang Yudhoyono, hari ini kemudian harus bertransformasi diri dengan berbagai dinamika yang terjadi kepada sosok Mas Agus Harimurti Yudhoyono. AI dalam komunikasi politik, saya ingin melihat dalam sudut pandang bahwa sebagai sistem non-manusia yang mampu belajar, mampu menganalisa dengan nalar otomatisasinya, dan mampu mengambil keputusan berbasis data. Nah, dalam hal ini, peran AI akan fokus pada otomatisasi reaksi terhadap konten, menganalisa perilaku para pemilih yang ada di dalam media sosial, kemudian membangun konteks micro-targeting, or even sampai dengan level chatbot politik. Masalah krusialnya seperti yang tadi saya sampaikan, ada kemungkinan disinformasi, manipulasi opini, dan juga bias algoritmik. Bias ini basicnya adalah data yang dipakai sebagai tolak ukur si engine AI yang berjalan, itu data-data yang juga tidak valid. Dampak utamanya, komunikasi politik menjadi data driven dan personal. Terus tantangan etikanya juga terjadi, mengingat demokrasi ini menyangkut dengan jumlah manusia yang sangat besar, apalagi di Indonesia sampai dengan kurang lebih 200 juta pemilih. AI dan political branding hari ini juga dapat membentuk identitas dan persepsi publik. Nah, konteks politik hari ini, branding sangat penting terkait keberlanjutan citra dan kepercayaan publik. Tentu yang pasti diferensiasinya. Peran AI di situ dapat menganalisa big data dan sentimen publik yang terjadi, terus juga dapat melakukan pemetaan preferensi terhadap pemilih dan penyelesaian narasi atas branding, sehingga dia bisa kontekstual. Kalau hari ini yang sedang berkembang adalah masalah-masalah tertentu, AI dapat langsung mengenerate hal-hal yang dibutuhkan. Dalam posisi Partai Demokrat sekali lagi, era SBY yang sudah berjalan kurang lebih mulai dari 2004 sampai 2014, yang terjadi adalah komunikasi yang stabil dan santun.
Sedangkan di era AHY, persepsi yang akan dibangun, tentu beliau adalah pemimpin muda, pemimpin masa depan. Kemudian beliau bergaya modern dan sebagai agen perubahan. AI menjadi penting bagi kami dalam hal ini. Perumusan masalahnya, dalam posisi sekarang, saya ingin menjelaskan bagaimana Partai Demokrat memanfaatkan AI sebagai platform komunikasi politik. Kita juga ingin mencapai penjelasan bahwa konstruksi political brandingnya dari Partai Demokrat apakah dibentuk melalui penggunaan AI. Yang ketiga, kami ingin menemukan implikasi sosial politik dari penggunaan AI dalam praktik komunikasi politik Partai Demokrat. Nah, tujuannya dari apa yang kita bangun dalam penelitian ini tentu ingin menganalisa pemanfaatan AI dalam strategi komunikasinya Partai Demokrat. Yang kedua, mengidentifikasi bagaimana political branding dari partai dapat dikonstruksi secara efektif melalui penggunaan AI. Terakhir, saya ingin mengevaluasi implikasi sosial, politik, dan etika dari penggunaan AI dalam komunikasi Partai Demokrat. Pertanyaan penelitian yang muncul, bagaimana bentuk penggunaan AI dalam strategi komunikasi Partai Demokrat? Dan pertanyaan kedua, bagaimana AI berkontribusi dalam membentuk identitas dan citra dari Partai Demokrat? Dalam proses penelitian ini, paradigma yang saya gunakan adalah interpretatif dan kritis. Paradigma ini menurut hemat saya cukup untuk mendalami problem dan pertanyaan penelitian yang tadi kita sudah sampaikan. Dan sebagai pisau analisanya, teori tradisi yang digunakan adalah sosiokultural, di mana saya membawa teori Vygotsky, di mana tradisi sosiokultural sering digunakan untuk memahami bagaimana aktor, baik individu, organisasi, maupun kelompok politik, membentuk makna melalui interaksi sehari-hari. Kemudian teori yang kedua adalah kritis. Saya membawa mazhab Frankfurt, di mana teori ini menelaah penggunaan AI dalam komunikasi politik sebagai praktik yang tidak netral dan syarat relasi kuasa. AI berpotensi memperluas kontrol aktor politik atas informasi, membentuk opini publik, dan mengarahkan wacana politik melalui sistem algoritmik. Terakhir, teori cybernetics. Saya membawa Norbert Wiener untuk memahami bagaimana AI bekerja sebagai mekanisme kontrol dan adaptasi dalam strategi komunikasi partai. Metodologinya tentu karena bersifat relasi yang luas, saya menggunakan pola kualitatif, metodologi kualitatif yang akan kita munculkan. Sehingga target akhir manfaat penelitian ini akan berujung secara akademik untuk memperkaya wacana akademik dalam kajian komunikasi politik, khususnya terkait integrasi AI dalam strategi public relations. Penelitian ini juga diharap menambah pemahaman teoritis mengenai political branding berbasis teknologi. Secara praktisnya bagi partai politik dan konsultan politik, hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan strategis mengenai pemanfaatan AI secara efektif dan etis dalam komunikasi politik. Terakhir, bagi secara sosial, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman masyarakat mengenai bagaimana teknologi membentuk opini publik dan dinamika demokrasi. Tentu khusus dalam konteks sosial, kita juga ingin menunjukkan kepada publik jangan sampai data yang salah dapat dikonsumsi secara umum dan menjadi bahan yang salah juga untuk disebarkan dalam kegiatan demokrasi. Kan sejauh ini tentu ada hal-hal yang bersifat kebaruan. Kita ingin mengkaji AI secara komprehensif sebagai platform komunikasi, khususnya komunikasi politik. Fokus pada political branding berbasis AI dalam konteks politik Indonesia, khususnya
studi kasusnya yang ada di Partai Demokrat ini, sehingga dapat diperluas berdaya guna untuk menghadapi musim pemilu tahun yang akan datang 2029. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.